siang Pak Hendrik. Masih? Dah. Bisa memberikan penjelasan tentang implementasi rencana pembelajaran secara berdiferensiasi pada kelas saya? Ya, secara penjelasan mungkin saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat rencana pembelajaran panjenengan, tapi mari kita sama-sama belajar apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang akan Ibu implementasikan di kelas Ibu. Baik, menurut Ibu, apakah tujuan dari rencana pembelajaran berdiferensiasi dari kelas Ibu itu apakah sudah jelas dan sudah sesuai dengan kondisi murid Anda? Di sini tujuan pembelajaran saya itu yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan video aktivitas sehari-hari, siswa nanti dapat mengetahui sekurang-kurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, melalui kegiatan membaca teks tentang kegiatan yang menyenangkan, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks setidaknya 3 paragraf dengan baik. Untuk yang ketiga, melalui praktek membuat model alat pernapasan sederhana, siswa dapat menghasilkan karya berupa model alat pernapasan dengan baik dan dapat dipresentasikan. Untuk yang keempat, melalui kegiatan menulis sebuah minat diri, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf setidaknya ada 3 kalimat dengan jujur. Jika melihat tujuan pembelajaran, saya rasa sudah memenuhi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Lalu pengetahuan, sikap anak, serta keterampilan anak yang sudah dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran tersebut yang harus dikuasai oleh murid Anda itu yang bagian mana? Untuk kesiapan belajar, di sini murid saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Untuk kesiapan belajar yang visual, yaitu murid telah memiliki kemampuan membaca cepat dan memahami cara menemukan ide pokok dengan tepat. Untuk yang auditori, murid telah memiliki kemampuan membaca sedang dan memahami cara menemukan ide pokok dengan tepat. Untuk yang kinestetik, murid belum memiliki kemampuan membaca kurang dan belum bisa memahami cara menemukan ide pokok dengan tepat. Untuk nanti prosesnya yaitu yang visual, murid diberi sedikit pengarahan, selanjutnya membiarkan mereka bekerja secara mandiri. Untuk yang auditori, murid diberi pengarahan sampai paham. Jika sudah mengerti, siswa diminta menyelesaikan tugasnya. Dan untuk yang kinestetik, murid diberi pengarahan serta dibimbing bagaimana cara untuk menemukan ide pokok. Saya rasa seperti itu, Pak. Apakah masih kurang? Ya, kalau menurut saya itu sudah sangat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Artinya nanti apakah mereka nanti memiliki keterampilan, lalu siapa saja yang menurut Ibu itu anak yang memerlukan istilahnya pendampingan lebih dalam pembelajaran tersebut. Lalu kemudian murid yang seperti apakah dalam kelas Ibu nanti yang akan Ibu berikan sebuah tantangan sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini mencapai tujuan dan menghasilkan memenuhi kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Untuk murid yang akan saya berikan tantangan yaitu beberapa anak yang sudah mengalami keterampilan
kemampuan membacanya cepat dan memahami cara menemukan ide pokok dengan tepat. Itu nanti ada beberapa anak. Dan untuk yang murid beberapa anak nanti bisa saya petakan seperti itu Pak, maksudnya? Ya. Aktivitas apa nanti yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut di kelas Ibu? Beberapa aktivitas nanti yang akan dilakukan yaitu tadi mengamati gambar serta video dan membaca teks serta membuat alat model pernapasan secara sederhana. Saya kira itu. Berarti nanti pembelajaran berdiferensiasi yang akan direncanakan itu berarti mencakup 3 diferensiasi konten, diferensiasi produk dan diferensiasi proses ya. Melihat dari tujuan pembelajaran tersebut. Tapi untuk di sini saya hanya memberikan satu yaitu pada prosesnya. Diferensiasi proses ya. Iya. Berarti nanti tidak menampilkan ketika anak sudah melaksanakan proses dalam pembelajaran itu berarti nanti tidak ada semacam produk-produk atau tagihan-tagihan yang harus dikumpulkan semacam itu kepada guru atau mungkin ditampilkan dalam kelasnya dan disaksikan oleh teman-teman yang lain. Bisa sebenarnya, cuman kemarin itu kan untuk durasi waktunya itu kan hanya 2 kali 35 JP. Jadi mungkin mengingat keterbatasan waktu jadi hanya satu saja proses. Mungkin jika dilanjutkan mungkin nanti bisa menghasilkan ke yang lain tadi seperti ada konten dan produk seperti itu. Bagus Ibu. Terus masih saya ada pertanyaan, apakah dengan 2 kali 35 menit ya. berarti artinya 70 menit ya, itu berarti 2 jam ya. Ya. Bagaimana Anda memastikan mengatur kelas Anda agar apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif, lalu strategi yang akan Anda pilih itu seperti apa sehingga anak dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi nanti bisa berlangsung, bisa sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan itu dapat tercapai. Oke, untuk kegiatan pembelajaran selama 2 kali 35 JP itu pada kegiatan pendahuluan saya berikan alokasi waktu selama 10 menit. Dan pada inti, pada diferensiasi tadi saya mengalokasikan waktunya 80 menit. Dan untuk kegiatan penutup saya beri waktu 10 menit. Jadi nanti misalkan tidak selesai atau mungkin ya memang harus melihat kondisi waktunya seperti itu ya harus kita cermati dan kita memang harus pastikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah disediakan. Ya. Berarti intinya apa yang sudah direncanakan ini nanti dipastikan itu sesuai dengan rencana-rencana mulai dari pendahuluan, mulai dari inti sampai penutup ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang sudah direncanakan sehingga untuk memenuhi kebutuhan siswa belajar ini dapat tercapai, dapat terpenuhi untuk memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Saya kira itu Bu Rani, mudah-mudahan nanti dalam memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap anak ini bisa terpenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Saya kira itu dan selamat untuk mengimplementasikan apa yang menjadi rencana pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saya akan mengimplementasikan yang telah dituangkan pada pagi hari. Terima kasih.